Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan bersama saya Zizi yang akan menemani Sobat Swarga Loka dan Madu TV dalam acara Sedep. Tapi episode kali ini kita akan membahas nih program PAUD HI dan bertema berkibar, berbagi edukasi kreatif dan inovasi Bunda PAUD Surabaya. Dan kali ini kita nggak sendirian loh, karena kita kedatangan tamu jauh banget dari Keputih, yaitu Bunda Lutfia Roshida SHMAP atau yang biasa dipanggil Bunda Lutfia. Halo Bu, selamat malam. Selamat malam Mbak Sisi yang cantik. Jadi malu saya. Ibu lebih cantik. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa, cukup sehat hari ini Mbak. Baik. Sisi. Mbak Zizi gimana? Alhamdulillah saya juga Masya Allah. seperti sehat tidak sehat gitu Bu. Karena akhir-akhir ini kehujanan, jadi kayak kurang fit kayak gitu Bu. Baik, malam ini kita akan membahas ya Bu beberapa program prioritas nih yang termasuk dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI seperti wajib belajar 13 tahun dan pendidikan anak usia dini holistik integratif. Nah, di sini kita akan Bu mengulik kayak apa sih program-program itu, dan gak lupa kita akan membahas SOTH ya Bu ya, Sekolah Orang Tua Hebat. Itu adalah pondasi yang dimana berjalannya PAUD HI juga. Bener gak Bu? Betul sekali Mbak Zizi. Oke, mungkin Ibu mau perkenalan diri? Boleh banget. Oke, terima kasih Mbak Zizi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Perkenalkan, nama saya Lutfia Roshida, sebagaimana tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak host yang cantik ini, Mbak Zizi. Biasa dipanggil Bunda Lutfi. Saya adalah Bunda PAUD Kelurahan Keputih dan juga sekaligus Ketua TP PKK Kelurahan Keputih. Untuk kegiatan saya sehari-hari, kebetulan Mbak Zizi, saya juga berkecimpung di pelayanan publik. Oh, gitu. Saya berdinas sebagai PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu perkenalan dari saya. Siap. Ngeri sekali Bu ini. Oke, baik, biar tidak lama-lama kita akan membahas nih Bu yang pertama-tama. Apa sih Bu gambaran umum atau demografis yang ada di Kelurahan Keputih itu? Mungkin boleh dijelasin, kan banyak warga atau Sobat Dukcapil dan Madu TV yang nggak tahu. Monggo. Baik, mungkin sedikit saya gambarkan ya. Jadi Kelurahan Keputih itu memiliki 47 RT dan 9 RW. Untuk jumlah penduduknya sendiri kurang lebih 21.308 jiwa yang terbagi dalam 6.661 kepala keluarga, dan untuk jenis kelaminnya itu relatif berimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan. Untuk yang perempuan kurang lebih 10.758 jiwa, dan yang untuk laki-lakinya 10.550 jiwa. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, siap. Berarti saat ini di Keputih lebih banyak dominan laki-laki ya Bu ya? Iya, tapi mboten, wanita Mbak. Oh, tapi wanita. Berimbang 10.000 gitu. Oh ya, sekian lah ya, kayak beda dikit gitu. Iya. Oke, saya penasaran nih Bu. Kan ini kan lagi gencar-gencarnya ya Sekolah Orang Tua Hebat, yang dimana itu udah mandat dari langsung Bunda PAUD Kota Surabaya. Sebenarnya itu apa sih Bu latar belakang SOTH ini? Jadi begini Mbak Zizi, program SOTH ini adalah salah satu program yang diamanatkan dari pemerintah pusat ke daerah. Betul. Gitu, kemudian sudah diberlakukan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini di Kota Surabaya. Dan tujuan utamanya pada saat itu adalah mengeliminir angka stunting di Kota Surabaya. Itu sebenarnya. Nah, namun di dalamnya juga terdapat penekanan program seperti pengasuhan yang baik kepada anak begitu, kemudian bagaimana pola perilaku hidup sehat, jadi kemudian bagaimana peran orang tua dalam pengasuhan, bagaimana menyiapkan makanan yang sehat untuk anak, seperti itu. Karena emang tujuannya itu zero stunting ya Bu ya. Betul sekali. Karena mengingat warga Surabaya ada sih yang emang beberapa bertanda kutip kayak masih ada yang kurang gizinya atau gimana. Betul. Oke, lalu bagaimana nih pandangan Bunda ini terhadap peran SOTH ini dalam mendukung perkembangan anak usia dini? Menurut saya juga cukup penting karena di dalam SOTH itu salah satu materinya untuk 2 tahun terakhir ini adalah
Bunda PAUD juga diberikan ruang untuk melakukan pengajaran terkait gerakan Ayo ke PAUD untuk yang tahun ini. Kalau yang tahun lalu adalah gerakan transisi dari PAUD ke SD, kalau tahun ini penekanannya gerakan Ayo ke PAUD. Nah, di situ adalah momen untuk para Bunda PAUD itu untuk mengedukasi atau mengadvokasi para warga dan juga peserta SOTH itu yang mengikuti sekolah orang tua hebat itu untuk bersama-sama bergerak mensukseskan PAUD HI di Kota Surabaya ini seperti itu. Berarti tadi kan Ibu menyebutkan nih peserta. Kalau boleh tahu berapa sih peserta yang ada di Keputih itu? Kalau untuk tahun ini Mbak Zizi kebetulan kami mendapatkan 4 titik lokasi dan setiap titik lokasinya kami ada 10 peserta. Seperti gitu. itu, Inji. Apakah kesusahan Bu untuk mencari pesertanya? Lumayan. Sejujurnya karena begini Mbak Zizi, karena kan Kelurahan Keputih itu sebagian besar warganya itu orang tua yang bekerja, sedangkan peserta dari program SOTH itu memang diutamakan orang-orang yang mengasuh gitu. Nah, jadi kesusahannya kadang-kadang nggak bisa saya gitu karena saya kerja gitu, tapi karena program ini sudah berjalan beberapa tahun, akhirnya kami sudah punya trik. Artinya apa? Setiap kali saya ada kegiatan yang memungkinkan seperti pertemuan PKK, saya selalu sondingkan kepada warga untuk bersiap-siap menyiapkan peserta SOTH. Karena program ini insya Allah akan berlanjut terus begitu. Jadi kita tidak sempat kekurangan peserta ketika program itu dimulai, kita sudah siap pesertanya insya Allah begitu. Udah diatur lah ya strateginya gimana. Keren. Lalu apa sih Bu tujuan utama adanya program SOTH ini? Ya kembali lagi tadi Mbak, sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah untuk mengeliminir angka stunting dan juga memberikan edukasi bagi semua orang yang terlibat dengan pengasuhan anak. Baik Bu, lalu siapa aja sih Bu peserta yang boleh ikut itu tadi? Iya, kalau peserta yang boleh ikut itu sebenarnya diutamakan adalah orang tua atau orang-orang yang terlibat dalam pengasuhan anak. Seperti ya orang tuanya sendiri, kemudian budenya atau neneknya, kakeknya atau kakaknya atau pengasuhnya, babysitternya itu boleh ikut itu. Tapi lebih dari itu SOTH juga dimungkinkan diikuti oleh oleh pasangan-pasangan, maksudnya calon-calon orang tua begitu. Jadi yang pengantin-pengantin baru yang juga akan juga akan memiliki anak, ingin memiliki anak juga bisa mendapatkan pengetahuannya gitu dari berarti sekolah. Termasuk saya calon pengantin. Iya dong. Ya minimal jodohnya dulu lah Bu. Sudah ada belum? Aduh, makanya itu saya sedih kadang. Berarti ini ya nggak hanya yang orang tua mengasuh aja, bahkan sebelum mempunyai anak pun juga dikasih itu ya Bu, SOTH itu tadi. Karena di dalamnya juga ada materi tentang bagaimana membina keluarga bahagia begitu, memplanning sebuah keluarga itu seperti apa, itu juga ada. Jadi nggak melulu hanya kayak ya udah buat anak-anak dan anak, tapi juga berpikir tentang gimana sih keluarga yang harmonis dan sebagainya, kayak gitu ya. Betul sekali. Saya baru tahu ini. Lalu gimana sih Bu bentuk pelaksanaan program SOTH ini? Apakah emang ada kurikulum khusus atau model khusus yang digunakan? Jadi pelaksanaan SOTH ini dilaksanakan 7 kali pertemuan. 7 kali pertemuan. Di setiap pertemuannya itu sekitar 2 atau 3 materi. Seperti itu sih Mbak. Kalau kurikulumnya sudah disiapkan dari pemerintah kota, kemudian yang mengajar juga sudah ada pembagiannya. Jadi terkadang dari tenaga kesehatan, nakes, puskesmas seperti itu, kadang dari Pokja 2 PKK seperti itu, atau dari Bunda PAUD. Bahkan yang tahun ini Pak Lurah dan Pak Camat itu juga diberikan porsi untuk mengajar Mbak. Begitu. Bapak-bapak itu, bapak-bapak keren. Bercerita tentang bagaimana peran ayah itu dalam pengasuhan anak seperti itu. Jadi nggak hanya ibu-ibu dan ibu. Betul. Sekarang sekali. melibatkan orang tua selanjutnya ayah, kayak gimana sih perannya kayak gitu. Betul. Oke. Lalu tadi kan Ibu udah menjelaskan kan, tadi ada beberapa dari OPD seperti Dinkes, Puskesmas dan sebagainya. Nah, sebenarnya tuh materinya tuh apa aja sih Bu? Salah satunya tuh apakah emang pola asuh aja? Kan tadi Bu udah menyebutkan kan kalau ada keluarga harmonis. Nah, itu apa tuh materi atau topik yang dibahas?
Macam-macam Mbak Sisi. Jadi ya itu tadi sudah saya sebutkan bagaimana membina keluarga, memplanning keluarga bahagia, sejahtera, harmonis gitu. Kemudian bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat di dalam keluarga. Kemudian bagaimana memberikan makanan yang bergizi untuk anak. Bagaimana melakukan pola asuh terhadap anak. Kemudian bagaimana mengurangi dampak gadget terhadap anak dan sebagainya, macam-macam. Dan juga untuk Bunda PAUD juga diberikan porsi untuk memberikan sosialisasi terkait gerakan Ayo ke PAUD. Oke, jadi emang berkesinambungan ya Bu ya. Betul sekali. Tadi saya penasaran kayak Ibu udah menyebutkan gadget-gadget itu emang PR untuk di era sekarang ya Bu ya, apalagi Gen Alpha yang dimana dia lahir langsung udah go digital dan sebagainya kayak gitu. Ada nggak sih Bu kayak cerita kayak orang tuanya, aduh anakku kesusahan nih, gak bisa lepas dari gadget, ada nggak cerita-cerita seperti itu? Pastinya ada sih Mbak. Waktu ini cerita aja ya, pada saat saya memberikan materi terkait gerakan transisi PAUD ke SD tahun lalu, Bunda PAUD memberikan materi itu banyak yang curhat gitu loh, bahwa anaknya ini pengen disekolahkan SD tapi malah lebih berat dengan gadgetnya, nggak mau aku sekolah nanti aku nggak bisa main HP lah, seperti itu. Nah tapi lucunya terkadang orang tua itu juga menjadi agak nyon sewu adiktif dengan HP itu. Jadi maksudnya gini, wes pokoknya nek timbangannya anakku nangis atau rewel gitu, tak kasih HP aja udah diam. Nah itu juga akhirnya mereka juga, saya di satu sisi itu juga merasa salah, tapi di sisi lain saya juga butuh. Kalau soalnya anak saya diemnya kalau sama HP ya itu jadi menjadi problem tersendiri begitu. Bagaimana keterlibatan orang tua dalam kegiatan SOTH ini? Apakah mereka aktif berdiskusi atau menerapkan materi ini di rumah? Keterlibatan orang tua itu aktif pastinya Mbak, karena pada setiap pertemuan itu ada pretestnya, kemudian diberikan materi, kemudian ada postesnya, jadi akan terlihat bagaimana pengetahuan awal orang tua ini sebelum diberikan materi, kemudian bagaimana pengetahuannya akan meningkat setelah diberikan materi, akan terlihat dari nilai pretest dan postesnya. Kemudian juga diberikan semacam kayak PR-PR gitu loh Mbak oleh para pengajarnya, terus ketika pertemuan berikutnya bisa jadi disuruh istilahnya mempresentasikan gitu, misalnya diberi PR hari ini harus ngapain ke anak gitu, terus nanti diceritakan gimana kemarin ketika kami memberikan tugas itu, apa yang terjadi dengan anaknya gitu setelah ibu melakukan itu, ketika ibu berkata lembut, tidak membentak lagi itu apa ada bedanya dengan anak. Lalu siapa sih Bu yang menjadi fasilitator atau narasumber yang ada di SOTH? Yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, diantaranya dari kalau terkait kesehatan ya dari Nakes, biasanya puskesmas Mbak, atau dinas kesehatan. Kemudian kalau terkait pendidikan bisa dari Pokja 2 kecamatan, Pokja 2 kota atau Pokja 2 kelurahan, PKK-nya. Kemudian untuk terkadang kami juga dibantu oleh mahasiswa. Ada juga. Ada beberapa mahasiswa yang membantu memberikan materi-materi gitu, termasuk tadi terkait gadget itu juga mahasiswa, bagiannya mahasiswa begitu. Kemudian Bunda PAUD kelurahan, dan tahun ini ada tambahannya lurah atau camat laki-laki tadi itu juga wajib memberikan materi begitu. Berarti mahasiswa turut adil ya Bu ya untuk membantu hitungannya untuk SOTH ini. Oke, lalu apa sih Bu dampak positif yang sudah dirasakan dari pelaksanaan SOTH ini terhadap pola asuh orang tua dan perkembangan anak PAUD di wilayah Keputih? Kalau berdasarkan, jadi setiap akhir SOTH saya selalu mengadakan dialog begitu dengan para peserta. Kemudian saya tanya apa dampak yang dirasakan terhadap keberadaan SOTH, dan alhamdulillah hampir semuanya bilang sangat bermanfaat. Jadi dampaknya positif gitu. Jadi yang awalnya mereka itu mungkin kurang sabar dengan anak, sedikit-sedikit membentak anak, sedikit-sedikit memaksakan terhadap anak, setelah mengikuti SOTH kemudian mempraktekkan di rumah itu, mereka jadi merasa iya Bun, sekarang alhamdulillah saya sekarang sudah jarang membentak anak gitu. Sekarang saya lebih sabar ke anak saya sekarang lebih nurut, lebih terbuka dengan saya, seperti itu. Jadi insya Allah dampaknya positif. Dan kadang-kadang kan ada materi juga terkait
bagaimana menyiapkan makanan yang bergizi untuk anak. Jadi yang awalnya udah anak dikasih makan itu aja yang nggak bergizi, mereka jadi ternyata bisa ya Bun bikin kudapan ini biar anak-anak asupannya lebih bergizi. Ternyata bisa ya dari bahan ini dimodifikasi sehingga bisa anak bisa lebih nafsu makannya lebih meningkat gitu. Lebih bergizi juga ya Bu ya. Betul. Tadi kan Ibu udah bilang nih bahwa banyak dampak positifnya terhadap orang tua. Berarti secara nggak langsung SOTH ini sebenarnya udah berjalan secara lancar ya Bu kalau emang benar-benar menerapkan. Insya Allah. Oke, lalu tadi juga saya penasaran sih Bu, bagaimana sih menyiapkan makanan yang bergizi itu sebenarnya? Apa aja emang? Kok saya baru dengar istilah menyiapkan makanan seperti kudapan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kan terkadang orang tua itu patokannya adalah makanan anak itu adalah nasi, lauk, sayur gitu. Betul. Nah kalau anak nggak mau makan nasi udah dibiarkan nggak makan gitu. Paling pol diganti roti atau diganti susu bahkan. Nah tapi ternyata dengan ada beberapa strategi gitu untuk mengolah makanan itu tetap bergizi tapi menarik untuk anak. Contohnya misalnya dari bahan telur ya. Kadang-kadang kan kita hanya membuat nasi dikasih telur dibuat telur dadar atau telur ceplok dikasih kecap misalnya. Kalau anak ujung-ujungnya kalau anak malas makan kan itu. Tapi ternyata dari bahan telur itu ketika kita bisa memodifikasi misalnya di dalamnya dicampuri nasi kemudian dibentuk bulat-bulat jadi anak tertarik. Anak tetap mau makan anak tetap mau makan. Padahal di dalamnya juga nasi sudah full kita kasih irisan sayur, wortel jadi semua gizinya tuh masuk Inci. Saya mau juga kalau makan seperti itu Bu. Boleh, ayo Mbak Zizi. Iya sih kayak beberapa sering lewat kayak perbekalan kayak gitu untuk biar anak-anak itu juga tertarik makan sayur. Soalnya kan anak-anak kadang anak kecil kan juga males kan makan sayur itu. Oke, lalu ada nggak sih Bu perubahan ya atau peningkatan pemahaman orang tua setelah mengikuti SOTH? Tadi kan Ibu udah menyebutkan nih. Nah itu skalanya berapa persen kira-kira? Kalau skala sih saya belum pernah mengukur secara pasti tapi itu tadi kalau dalam skala yang disampaikan mereka ketika saya berdialog dengan para peserta ya sekitar 90-100% lah istilahnya program SOTH itu membawa manfaat dan bisa merubah pembiasaan perilaku mereka di dalam keluarga mereka seperti itu. Yang awalnya kayak melenceng banget jadi agak lurus pelan-pelan kayak gitu. Oke. Apa sih tantangan yang sering dihadapi selama pelaksanaan program SOTH di Keputih? Baik secara teknis ataupun partisipasi orang tua. Ya, kalau tantangan itu terkait SOTH kalau dari segi orang tua, kesibukan orang tua kadang-kadang kami ini agak kesulitan membagi jadwal yang ajak untuk artinya jadwal SOTH itu seringkali bisa tentatif harusnya setiap hari Rabu tapi karena ketika misalnya minggu depan Bu saya di kantor tidak bisa izin bla 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 gitu akhirnya banyak yang minta ganti hari. Nah kita harus melakukan penyesuaian itu sih jadi kayak memadu padankan antara jadwal orang tua dengan jadwal pelaksanaan SOTH dan itu juga berkaitan dengan teknis narasumbernya ketika kita geser-geser jadwal SOTH di satu lokasi kadang narasumbernya juga yang pas nggak bisa. Nah itu juga menjadi tricky bagi kami seperti itu akhirnya ya tetap kami siasati kami harus istilahnya siapkan kayak narasumber cadangan gitu loh. Jadi semisal memang benar-benar tidak bisa narasumber ini siapapun harus siap menjadi narasumber istilahnya kita memaksimalkan pengurus PKK yang ada untuk bisa gitu ya, atau TPK-nya atau KSH-nya untuk bisa memberikan materi itu tentu saja yang kompeten tapi agar tidak bolong. Nggak ada narasumbernya nggak ada alasan kalau kelas bolong ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu ini kan tadi udah membahas tentang SOTH ya. Nah ini kan berkaitan dengan pendidikan anak usia dini yang dimana itu pasti bekalnya arahnya ke sana juga. Betul. Nah, apa sih Bu boleh dijelasin nggak sih sebenarnya tuh program PAUD HI itu apa dan wajib belajar 13 tahun itu seperti apa? Apakah emang penting dan sebagainya kayak gitu? Soalnya banyak nih mungkin sahabat Swarga Loka yang belum tahu. Baik, terima kasih Mbak Zizi. Jadi sebenarnya PAUD HI atau pengembangan anak usia dini holistik integratif itu adalah
program yang mengintegrasikan pendidikan PAUD itu secara holistik. Jadi tidak hanya meliputi aspek kognitifnya, Betul. tetapi juga aspek motorik, fisik, kemudian sosial emosionalnya seperti itu. Nah, untuk dikaitkan dengan wajar 13 tahun, ini adalah sebenarnya program terbaru lagi dari pemerintah, yang baru dicanangkan pada akhir tahun kemarin dan direalisasikan mulai tahun 2025 ini. Jadi yang dulunya kita mengenal wajib belajar itu ada 12 tahun ya Mbak Zizi, mulai dari SD, SMP, SMA, menengah-menengah itu. Kalau sekarang wajib ditambah 1 tahun prasekolah. Prasekolah itu boleh di PAUD, boleh di TK, seperti itu. Jadi istilahnya setiap anak wajib mendapatkan pendidikan usia dini itu, tambahannya di situ. Jadi lebih matang gitu ya untuk masuk TK dan sebagainya. Karena tujuan utamanya itu, ya itu tadi untuk meningkatkan kualitas SDM kita ke depannya. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, pemerataan jangkauan pendidikan. Jadi khususnya di daerah-daerah yang susah jangkauannya begitu. Kayak ngamutin, kayak terpencil kayak gitu ya Bu ya. Betul sekali. Ya juga sih, itu penting juga karena kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Oke, apa aja sih Bun selanjutnya ini indikatornya? Tadi kan udah menjelaskan, nah apa indikator dari PAUD HI itu tadi? Jadi PAUD holistik integratif itu fokus pengembangannya itu secara holistik gitu, secara menyeluruh. Jadi tidak hanya aspek kognitif itu misalnya kemampuan anak dalam berpikir, menyerap informasi, menyerap pelajaran gitu, tapi juga motorik kasar halusnya, kemudian fisiknya dia harus sehat begitu, kemudian sosial dan juga moralnya juga harus terbentuk dan terasah dengan baik begitu. Jadi sejak kecil kayak udah dilatih biar lebih cerdas, kayak wow, langsung siap gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oh gitu, ada indikatornya. Lalu Bunda boleh dijelasin nggak sih mengapa pendekatan holistik dan integratif itu penting? Pendekatan holistik integratif itu penting karena memberikan banyak sekali manfaat, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM, kemudian mencetak generasi di masa yang akan datang tuh yang lebih siap menghadapi segala tantangan. Apalagi kita sudah menuju ke Indonesia emas. Begitu. Itu yang disiapin. Dan juga yang paling utama adalah mengurangi kesenjangan pendidikan. Oke, baik. Jadi emang disiapin buat Indonesia emas itu tadi ya Bu ya. Betul. Mulai sejak ini, makanya ada wajar 13 tahun itu. Betul sekali. Oke. Lalu apa aja sih Bun kebutuhan esensial anak usia dini yang harus dipenuhi dalam pendekatan PAUD holistik integratif? Ada 5 Mbak. Ada 5 kebutuhan esensial anak yang perlu dipenuhi dalam PAUD HI itu. Apa saja? Yang pertama adalah terkait kesehatan dan gizi. Jadi setiap anak itu dipastikan mendapatkan asupan gizi yang berimbang, kemudian mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan juga tumbuh kembang secara optimal juga. Tumbuh kembang anak itu seperti apa dipantau, dan juga anak-anak juga perlu diberikan imunisasi agar kebal badannya gitu ya terhadap beberapa jenis penyakit, dan juga dibiasakan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Itu indikator esensial yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait pendidikan. Jadi harus dipastikan semua anak itu mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya belajar tapi juga bermain. Nah itu karena anak itu kan haknya juga bermain ya, tidak hanya dituntut belajar. Gitu lah. Dan tapi dengan bermain itu anak-anak juga sambil berlatih motorik kasar halusnya, kemudian sensoriknya, kemudian bahasanya, kemudian cara dia berinteraksi dengan orang, itu yang kedua. Kemudian terkait pengasuhan, itu juga sesuatu esensi yang penting juga, di mana setiap anak itu harus dipastikan mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian, kemudian pengasuhan yang baik, yang aman dan nyaman di lingkungan keluarganya terutama. Kemudian aspek berikutnya adalah perlindungan. Dalam konteks ini, perlindungan itu tidak hanya meliputi perlindungan dari kekerasan fisik atau nyun sewu, kekerasan seksual, tetapi lebih dari itu sekarang juga musim eksploitasi anak. Itu betul. Jadi anak juga harus dipastikan mendapatkan perlindungan
dari eksploitasi ekonomi maupun seksual juga seperti itu. Dan yang terakhir adalah aspek kesejahteraan, di mana perlu dipastikan bahwa setiap anak itu mendapatkan lingkungan yang bersih, yang sehat, yang aman dan nyaman untuk setiap proses belajar dan mengajarnya, dan juga mendapatkan dukungan dari semua pihak, mulai dari sekolahnya, keluarganya, bahkan pemerintah juga harus mendukung tumbuh kembang anak itu secara optimal seperti itu, Mbak. Oke, berarti ada 5 indikator ini benar-benar persiapan untuk anak Indonesia emas ya Bu ya sebenarnya. Betul sekali. Karena kalau benar-benar memaksimalkan 5 ini ya insya Allah anak-anak bakalan bertumbuh dengan bagus dan sebagainya kayak gitu ya. Saya terkejut banget tadi ada yang tentang ini sih pengasuhan pola anak itu. Jadi kurang lebih sebenarnya PAUD HI ini juga selaras dengan SOTH ya. Betul sekali Mbak. Sebenarnya kayak gitu ya. Saya pikir-pikir kayak oh iya ya gitu. Jadi memang ada keterlibatan orang tua juga gitu dalam pengasuhan itu. Oke, lalu Bu, ini kan tadi udah menjelaskan kan kayak tentang esensialnya itu tadi. Apa sih Bu sebenarnya yang mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal? Tadi kan kalau emang bener-bener 5 itu diterapkan, ada nggak yang bener-bener kayak bisa memaksimal itu tadi? Ya sebenarnya ketika 5 aspek itu dilaksanakan secara optimal, itu insya Allah tumbuh kembang anak itu juga menjadi optimal Mbak. Ya bayangin aja ketika anak itu mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesejahteraan dengan baik, mendapatkan asupan yang bergizi, itu pastikan insya Allah tumbuh kembangnya juga optimal gitu. Dan itu juga menjadi salah satu indikator kesuksesan PAUD HI begitu. Ya juga sih. Aduh Bu, ini kita udah mau break nih Bu, sayang banget. Waktunya nggak berasa banget. Mungkin kita lanjut nanti lagi ya bincang-bincangnya di segmen kedua. Sampai jumpa nanti ya, sahabat Swarga Lokal. Halo Sobat Swarga Lokal dan Madu TV Nusantara. Kembali lagi nih bersama saya Yaisisi dengan Bunda Lutfi. Oke Bunda Lutfi, tadi kan kita udah membahas nih tentang SOTH, tentang PAUD HI. Nah selanjutnya nih saya mau membahas lebih lanjut karena saya menarik juga tentang adanya PAUD HI ini. Tadi kan Ibu udah menjelaskan kan ada 5 aspek yang dimana itu banyak banget lah intinya, kalau disebutin itu pengulangan lagi. Mungkin langsung aja. Siapa aja sih Bu yang harus terlibat keberhasilan PAUD HI ini tuh tadi? Sebenarnya keberhasilan PAUD HI itu adalah hasil kolaborasi atau sinergitas dari berbagai pihak. Mungkin kalau Bunda PAUD Kelurahan sendiri itu perannya melakukan advokasi, edukasi, sosialisasi. Dan tidak lupa karena Bunda PAUD Kelurahan ini kalau bukan lurah ya istrinya lurah, otomatis lurah juga menjadi pihak yang terlibat langsung, yang selalu mendukung program-program Bunda PAUD Kelurahan seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi sekolah. Dari sisi sekolah itu mulai dari kepala sekolahnya atau kepala lembaga pendidikannya, kemudian tenaga pendidiknya yang memang turun langsung dalam proses belajar mengajar, kemudian keterlibatan orang tua. Nah, itu juga penting juga di dalam pelaksanaan PAUD HI, dan juga adanya, kalau kami ini di kelurahan ada yang namanya forum Pokja Bunda PAUD. Nah, itu juga banyak membantu saya dalam merealisasikan program-program kerja saya, dan juga kami didukung oleh pihak-pihak ketiga. Alhamdulillah ada beberapa mungkin seperti LSM, kemudian perusahaan begitu yang sudah banyak membantu kami gitu dalam memberikan bantuan untuk meningkatkan layanan kualitas PAUD HI di Keputih melalui bantuan CSR-nya. Sebagai wujud mereka memang hadir di kelurahan membersamai anak-anak usia dini di kelurahan seperti itu. Lalu apa sih Bu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan program ini? Karena kan agak susah ya kalau emang jalan sendiri. Nah, khususnya dalam mengintegrasikan PAUD ke dalam sistem pendidikan. Untuk itu kami dituntut untuk selalu berinovasi. Bagaimana caranya menggandeng pihak-pihak terkait untuk dapat tetap berjalannya program-program kami seperti itu. Itu dari sisi anggaran. Dan untuk tantangan berikutnya yang cukup berat juga buat kami itu adalah bagaimana
merubah atau menyamakan persepsi semua orang tua terkait pentingnya pelaksanaan PAUD HI di wilayahnya di wilayah Keputih itu sih, itu menjadi tantangan juga buat kami. PR ya Bu ya, menyamakan kepala dan kepala. Agak PR sih, apalagi kalau kepalanya banyak ya bingung, kayak nanti maju ini salah, kadang belok kiri juga salah, kayak sekali. Gitu. Oke, lalu ada nggak sih dilihat dari sisi keluarga ya, yang keberatan adanya PAUD HI ini, dan gimana keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak di PAUD HI? Kalau keluarga yang keberatan itu pasti ada aja Mbak. Bahkan ketika SOTH itu saya mendapatkan pertanyaan ya, waktu mengajar SOTH, anak saya usia dini, namun saya kok tidak ingin ya menyekolahkan anak saya itu ke PAUD. Kenapa? Karena saya takutnya malah anak saya ini anak baik gitu, malah takutnya ketemu teman-temannya yang nyon sewu nakal gitu, nanti pas anak saya ikut-ikutan nakal, kebawa nakal kayak gitu. Nah itu jadi pasti ada aja orang tua yang keberatan, dan ada juga yang merasa kurang aman gitu anaknya di sekolah dengan banyaknya kasus kriminalitas itu kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya keterlibatan orang tua itu ya pastinya sangat penting Mbak. Gitu. Jadi orang tua ini adalah mitra dari sekolah untuk bersama-sama melaksanakan PAUD HI. Mungkin kalau di sekolah pure dilaksanakan oleh sekolah, kalau di rumah pendekatan holistik integratif itu bisa dilaksanakan oleh orang tua di rumah begitu. Tapi ngomong-ngomong PAUD, kira-kira ada berapa sih Bu PAUD yang ada di situ TPP-nya? Kalau di Kelurahan Keputih Mbak, berdasarkan aplikasi Si Bunda itu kami memiliki 20 lembaga PAUD dan TK. Lumayan banyak ya? Ya lumayan banyak, namun yang khusus PPT binaan PKK Kelurahan Keputih itu ada 4. Berarti ada 20 sekolah, lumayan ya di situ ya Bu. Itu apakah kayak per RW sendiri atau emang wilayahnya mencar atau gimana Bu? Tidak selalu per RW sendiri ya. Ada yang sama, ada yang mencar. Kan kami ada 9 RW Mbak. Lembaganya ada 20. Jadi bisa jadi ada di satu RW itu ada beberapa lembaga gitu. Oke, lalu apa sih Bu implementasi yang telah dilakukan oleh Kelurahan Keputih dalam meningkatkan kesadaran para orang tua mengenai program PAUD HI? Tadi kan sempat kayak ada orang yang underestimate nih, aduh anakku nggak yakin kalau di sekolah PAUD kayak gitu. Nah itu gimana itu? Jadi kalau yang sudah dilakukan oleh Bunda PAUD, kembali lagi ke fungsi kami sebagai Bunda PAUD adalah melakukan advokasi, edukasi dan sosialisasi terhadap pentingnya sekolah PAUD itu, yang selalu kami suarakan dalam berbagai platform gitu, baik itu secara langsung misalnya melalui pertemuan PKK, atau ketika kami sedang melakukan kunjungan ke Posga, atau mungkin kami sedang berkunjung langsung ke PAUD, ke lembaga-lembaga PAUD atau TK di Keputih gitu, atau kami juga menyuarakan melalui sosial media gitu. Jadi ketika kami melakukan kegiatan-kegiatan, kami posting ke sosial media, tujuannya adalah untuk merangsang para orang tua, ternyata PAUD itu ada kegiatan seperti ini ya sama bundanya, begitu sih Mbak. Oke, berarti kayak banyak ya, sampai medsos juga tuh berarti udah canggih. Maksudnya orang-orang tua sekarang kan nggak mungkin kan kalau nggak HP-an kayak gitu ya Bu ya. Harusnya kayak sadar lah akan adanya PAUD HI ini tuh juga penting nih buat anak. Lalu itu termasuk salah satu strategi atau gimana Bu? Iya Mbak, jadi untuk strategi ini kami sebenarnya sudah insya Allah alhamdulillah sudah melakukan cukup banyak hal untuk strategi peningkatan kualitas layanan PAUD ini. Di antaranya kami juga berupaya meningkatkan layanan fasilitas sekolah. Jadi misalnya ada beberapa sekolah gitu yang dalam tanda kutip sambat gitu. Pak, kami ini belum punya, sambatnya ke Pak Lurah awalnya gitu tapi terus kami bergerak bersama gitu, Bunda PAUD dan Lurah bergerak bersama gitu, sambat kami ini belum punya lokasi sendiri untuk PAUD-nya, bisa dibantu untuk menyediakan sarpras gitu. Akhirnya Pak Lurah berkoordinasi dengan dinas terkait, kemudian saya juga bergerak untuk mencari bantuan CSR gitu, sehingga terwujudlah
sekolah yang insya Allah representatif dan nyaman untuk proses belajar mengajar. Kemudian ada yang kayak sambat plafon atap sekolahan kami bocor, jebol gitu. Nah itu juga kami lagi-lagi berupaya, tujuannya agar anak-anak itu nyaman dan aman juga ada di sekolah. Mungkin seperti itu. Kemudian kami juga tidak hanya meningkatkan kualitas layanan fasilitas aja, tapi juga kami juga meningkatkan kualitas dari tenaga pendidiknya. Nah itu melalui program pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, yang akan berjalan setelah ini insya Allah dalam bulan depan atau bulan Juli itu kami akan mengadakan pelatihan public speaking dan juga English for PAUD seperti itu. Ngeri. Anak sekecil itu udah dapat bekal kayak gitu ya ampun. Zamanku dulu belum ada, Bu. Untuk gurunya Mbak Zizi. Untuk gurunya. Betul. Kemudian untuk meningkatkan animo atau merangsang para orang tua yang tadi sing rodo angel mindsetnya untuk mengajak anak-anak bersekolah PAUD itu, insya Allah kami juga melakukan EduCity Mbak. Jadi EduCity kami ajak orang tua dan orang tua yang memiliki anak-anak usia dini namun belum menyekolahkan anaknya. Kami ajak untuk EduCity keliling ke sekolah-sekolah PAUD yang ada di wilayah Keputih. Kemudian kami ajak ke tempat wisata di seputaran Keputih. Kemudian kita ajak lomba-lomba segala macam. Jadi biar ternyata kalau PAUD itu semenyenangkan ini gitu. Jadi mereka lama-lama kan insya Allah akan terbuka pemikirannya untuk mau menyekolahkan anaknya. Biar nggak takut ya, kayak nggak ada omongan apalah nanti anakku takut nakal dan sebagainya, padahal ya nggak seperti itu. Gitu. Kemudian kami juga setiap kali kami melakukan kunjungan ke PAUD itu saya berupaya untuk tidak sekedar mengunjungi atau hanya melakukan monitoring aja. Namun saya juga berdialog dengan orang tua, berdialog dengan tenaga pendidiknya dan juga berusaha memberikan manfaat edukasi untuk anak. Jadi beberapa kali kami kunjungan itu kami selalu membawa tema-tema yang berbeda edukasinya. Suatu waktu kami ajarkan kepada anak-anak terkait tanggap darurat menghadapi gempa bumi, tanggap darurat menghadapi kebakaran di sekolah. Kemudian pelajaran tentang kujaga diriku, jadi bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh seperti itu. Kemudian bagaimana penerapan pembiasaan 7 karakter anak hebat Indonesia. Dan yang menarik, saya juga melibatkan Pak Lurah. Pak Lurah itu kalau kami menyebutnya Panda PAUD kelurahan ya. Panda PAUD. Itu julukan yang diberikan sama tenaga-tenaga pendidik. Ini Panda PAUD-nya nih gitu. Jadi Panda PAUD-nya juga saya ajak ke ke lembaga untuk ini Mbak. Jadi pemerintah Kota Surabaya itu punya program yang namanya Gaya Carita Surabaya, gerakan ayah bercerita untuk anak Surabaya. Jadi kami ingin merangsang para orang tua bahwa istilahnya untuk membangun bonding atau kedekatan dengan anak itu juga bisa dilakukan oleh seorang ayah. Salah satunya melalui memberikan cerita atau dongeng kepada anaknya gitu. Jadi Panda PAUD-nya ikut dongeng. Keren. Ikut terjun lapangan langsung ini menghadapi adik-adik imut itu. Iya, betul kayak gitu. Oke, menarik sih. Jadi emang implementasinya tuh luas banget juga ya Bu ya. Strateginya kalau mungkin saya anak kecil juga tertarik sih kalau kayak gitu. Karena emang anak-anak zaman sekarang itu kalau nggak ada bukan bibit sih, kayak bumbu-bumbu seperti itu kayak nggak menarik, nanti malas ke sekolah lagi atau gimana kayak gitu. Kayaknya kalau anak PAUD itu akan daftar sendiri. Ya jalan sendiri ya Mbak Zizi. Betul. Lalu selanjutnya nih Bu, ada nggak sih program unggulan yang sudah mengintegrasikan layanan Admindu ke dalam kegiatan PAUD, misal kayak sosialisasi atau gimana? Nah, apakah itu juga melalui posyandu atau kegiatan parenting yang ada di SOTH itu? Jika ada, seperti apa mekanismenya? Ya, alhamdulillah Mbak Zizi. Jadi tahun ini saya mencoba memberikan sebuah inovasi program. Namanya adalah Jebol Anduk Si Putih. Singkatan dari Jemput Bola Administrasi Kependudukan Siswa PAUD Keputih gitu. Kita bikin program seperti itu.
Jadi gini Mbak, berangkat dari keresahan saya pribadi nggih, terhadap masih banyaknya anak yang mungkin bukan di Keputing ya, saya melihat secara umum banyaknya anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Nah, itu berangkat dari situ. Jadi saya berinisiatif untuk membuat program itu, kemudian mengimplementasikannya. Yang awal kami sasarannya masih di 20 lembaga PAUD TK di wilayah Kelurahan Keputih. Jadi saya mekanismenya itu bersurat dulu untuk melakukan monitoring kepemilikan akte kelahiran dari semua siswanya. Dari situ kan tertracing mana yang sudah dan mana yang belum. Nah, yang belum ini saya berkolaborasi dengan pihak kelurahan untuk bersama-sama melihat ini, kita tracing sama-sama. Yang belum ini memang belum punya sama sekali, atau sudah pernah punya tapi hilang, atau sedang proses pengurusan. Nah, sudah dari data itu kita kemudian menentukan upaya tindak lanjutnya seperti apa. Misalnya kalau sudah jadi tapi belum diambil, berarti kita sondingkan ke pihak sekolah untuk menyampaikan ke wali muridnya untuk segera mengambil akte kelahirannya. Atau kalau misalnya memang hilang, berarti kita sondingkan untuk segera mengurus akte kelahiran yang versi kehilangan gitu, untuk menerbitkan akte baru, maksudnya kopi atau salinan akte kelahirannya. Atau yang sama sekali belum, misalnya yang kita edukasi terus-menerus terkait pentingnya akte kelahiran itu, biar mau mengurus gitu. Betul, karena kayak orang-orang tuh kalau nggak kepepet, nggak urgent ya nggak ngurus ya Bu ya. Betul, dan itu tidak hanya kami, selain di 20 lembaga PAUD TK, saya juga lagi-lagi karena paling banyak adalah pertemuan PKK maksudnya forum yang saya bisa gapai untuk warga adalah pertemuan PKK. Saya tidak bosan Mbak Zizi, setiap kali saya pertemuan PKK, saya kunjungan ke Poskes, saya kunjungan ke wilayah-wilayah itu, wilayah RW atau RT, saya selalu sondingkan kalau ada tetangga kanan kirinya atau ada anak di sekitarnya yang masih belum memiliki akte kelahiran, mohon dibantu untuk lapor ke saya atau ke kelurahan, dan kalau bisa orang tuanya diedukasi untuk segera mengurus. Insya Allah kelurahan akan membantu seperti itu. Karena kalau kadang kita udah bantu tapi dibilang kita nggak dikasih tahu gimana. Nah itu kan juga repot ya Bu ya. Baik Bu, tadi saya menarik nih dengan adanya jebol adopsi putih. Nah itu apakah merupakan dari upaya atau inisiatif dari kelurahan atau gimana Bu? Sebenarnya kalau khusus jebol adopsi putih itu inisiatifnya dari saya. Keren. Cuman kalau pastinya dalam mengeksekusinya gitu, semisal ada yang memang belum memiliki akta, ya pastinya saya tidak lepas kolaborasi dengan pihak kelurahan, karena kan yang memiliki tim adminduk adalah kelurahan begitu sih. Jadi tadi Bu mengingat tentang KIA yang ada upaya atau inisiatifnya. Karena kalau saya lihat sendiri tadi Bu menyinggung nih banyak permasalahan. Nah itu apa aja sih Bu permasalahan yang kompleks atau yang bisa diceritain di sini? Ya sebenarnya ya kalau permasalahannya pastinya masih ada, mungkin tidak terlalu banyak tidak. Betul. Namun ada beberapa anak yang belum memiliki administrasi kependudukan, baik itu akte kelahiran maupun kartu identitas anak atau KIA. Nah itu salah satu faktornya adalah dari orang tuanya sendiri. Kadang-kadang satu karena orang tuanya sibuk gitu, sibuk. Alasannya nggak sempet, padahal kan mungkin sudah bisa online sekarang. Nah kalau online kendalanya kadang orang tuanya saya nggak ngerti, saya gaptek, saya nggak ngerti caranya gitu. Nah itu terus kemudian ada beberapa case gitu Mbak, nyun sewu misalnya karena permasalahan asal usul anak. Nah itu kadang-kadang nyun sewu barangkali kadang itu ada orang tua yang mungkin menikah siri sehingga seorang ibu jadi kayak malu nggak usah diurus gitu, atau bahkan orang tuanya nyun sewu belum menikah atau ditinggal sama bapaknya itu mereka tuh malu kayak gitu. Jadi mengurusnya sudah loh, nggak usah lo, aku malu ngurusnya ya. Padahal kan kasihan ke anaknya sebenarnya kalau nggak punya dokumen kependudukan itu. Iya, karena itu berpengaruh kepada anaknya. Bayangin nanti masuk SD, lah mana akte kelahirannya belum buat. Nah, susah masuk SD-nya nanti. Kadang itu sedih sih Bu, kayak melihat orang tua seperti itu. Kadang juga nggak salah juga orang tuanya malu atau gimana, tapi
pikirlah kayak dampaknya ke anaknya, kayak gitu kan. J. Makanya semoga adanya jebol anduk si putih ini kayak apa ya, mengejar bola kayak orang-orang yang seperti itu malu atau gimana gitu. Betul, J. Oke, baik Bu, selanjutnya nih, saya penasaran sih, kayak tadi kan jebol anduk si putih ini agak terkejut ada akronim itu tadi. Karena beberapa ketemu dengan bunda-bunda yang lain itu jarang ada yang membuat ini inisiatif. Mungkin emang faktornya banyak ya, sehingga terbuatnya adanya jebol anduk si putih itu. Lalu apa pentingnya sih Bu sebenarnya adanya KIA atau akta kelahiran ini? Sangat penting pastinya Mbak Zizi. Tadi Mbak Zizi kan menyebutkan contohnya kalau nggak punya akte daftar sekolahnya susah gitu. Dan tidak hanya terbatas pada daftar sekolah susah, seluruh akses layanan anak itu yang khususnya yang terkait holistik integratif tadi mulai dari kesehatan, pendidikan, kemudian kesejahteraan anak itu akan sulit Mbak kalau nggak punya akte. Dan juga memiliki akte itu adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak gitu. Jadi ketika dia nggak punya akte kan kayak nyun sewu status kewarganegaraannya kayak gitu jadi iya itu kan sesuatu bentuk legalnya anak itu diakui secara hukum ada di Indonesia ini ya kan dengan adanya akta kelahiran itu seperti itu. Karena itu pondasi segala hidup itu. Kalau tinggal di Indonesia ya mau nggak mau buat akta kelahiran sih. Iya, hak fundamentalnya anak memiliki identitas diri. Seperti nanti itu. Sedih anaknya mana KIA-mu, nanti anaknya FOMO nggak punya KIA. Kan takutnya anak-anak sekarang kan kayak gitu Bu. Kan kadang kayak ajang pamer nih aku punya KIA gitu. Nanti nggak bisa tuh dipamerin, kan sedih. Selanjutnya Bu, tadi kan Ibu menceritakan banyak apa ya tentang adanya kayak masalah dan lain sebagainya. Nah itu apakah ada evaluasi tersendiri Bu? Kan udah banyak nih kasus-kasusnya seperti itu. Nah itu kalau evaluasi dari Bunda Pos sendiri tuh gimana? Kalau evaluasi, kalau kami sih sifatnya bukan evaluasi sih Mbak, kami monitoring itu tadi Mbak. Jadi dari hasil monitoring, ternyata masih tertracing ada beberapa yang belum punya. Nah itu adalah salah satu apa ya istilahnya data itu kami buat untuk menentukan upaya tindak lanjut berikutnya sehingga dapat dipastikan semua anak atau minimal siswa PAUD di Kelurahan Keputih itu memiliki dokumen kependudukan gitu sih. Jadi sebelum meranjak dia ke SD paling enggak udah dari PAUD ya. Kalaupun itu terlambat. Jadi buat warga Surabaya ya Bu ya terutama jangan malas mengurus adminduk. Karena kalau kalian malas kasihan anak kalian kayak gitu. Boleh dijelasin nggak Bu kayak step by stepnya gimana sih cara membuat akte kelahiran? Kalau membuat akte kelahiran itu sebenarnya Mbak Dispenduk Capil yang lebih paham Mbak. Oh iya. Betul juga sih. Namun mungkin saya bisa menjelaskan sedikit Boleh. Jadi sekarang itu kalau pengurusan itu bisa melalui kelurahan atau kalau misalnya orang tuanya sibuk nih nggak ada waktu bisa juga melalui KNG. Melalui KNG itu. Jadi aplikasi KNG ini dibuat untuk mempermudah pengurusan adminduk khususnya anak-anak kan seperti itu. Lah, untuk mengaksesnya itu sebenarnya gampang sih. Kan insya Allah semuanya sudah ada gadget ya, sudah ada gadget. Nah, itu nanti tinggal unduh aplikasi KNG itu di Play Store-nya, kemudian bikin user dan password-nya, kemudian akan dilakukan verifikasi akun dan juga nomor HP. Nah, kemudian ditunggu sampai proses verifikasinya itu selesai. Nah, kalau sudah baru nanti mulai berproses mau mengurus apa nih seperti itu. Sebenarnya udah simple ya Bu ya. Dari rumah ke rebahan udah bisa nih ngurus akte kelahiran. Nah, kalau masih males atau menunda karena apa ya hal-hal yang mungkin sebenarnya itu bisa diantisipasi itu cukup merugikan sih sebenarnya. Iya betul. Nah jadi buat orang tua ya, buat kalian ini terutama jangan lupa kalau anak kalian lahiran langsung dibuat akte kelahirannya. Karena itu adalah pondasi segala kehidupan suatu kelak nanti. Oke Bu, selanjutnya nih saya penasaran sih. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tentang adanya jebol anduk si putih. Lalu ada nggak sih Bu strategi khusus yang lain untuk mengedukasi masyarakat dalam pembuatan akte kelahiran atau KIA ataupun ya apapun lah yang berhubungan dengan adminduk? Jadi gini Mbak, kalau itu tadi kan upaya yang sudah saya lakukan selaku Bunda PAUD. Nah, lebih dari itu kelurahan juga
melakukan hal yang sama gitu. Jadi kelurahan itu terus melakukan edukasi, sosialisasi kepada warga melalui biasanya ada rapat berkala, Mbak. Ada rapat berkala, itu biasanya menghadirkan RT, RW, kemudian ketua organisasi masyarakat di wilayah Keputih. Nah, itu terus diberikan edukasi dan sosialisasi, dan juga Kelurahan Keputih juga membuka layanan setiap hari Selasa malam, Mbak. Malam, Ya, Bu? iya, pelayanan malam. Nah, di situ monggo bagi yang orang tuanya tidak memiliki waktu di siang hari atau pagi hari untuk mengurus, bisa ke Balai RW sesuai jadwalnya seperti itu. Udah dipermudah ya guys ya. Iya. Jangan sampai kalian kayak bilang males, udah malam nih, nanti alasan aja lagi. Aduh, pusing dengan warga-warga Surabaya ini. Boleh ke Balai RW itu, nanti di sana ada tim adminduknya, nanti akan diberikan edukasi. Kalau yang tadi ngakunya gaptek nanti diajari nih Pak, download ini nanti akan dibimbing, didampingi seperti itu. Makanya nggak ada alasan lagi ya Bu ya, gaptek dan lain sebagainya. Padahal tinggal datang membawa berkas aja tuh sebenarnya. Iya, benar. Dan Mbak, ini juga salah satu kerennya Kelurahan Keputih. Wah, saya jadi promosi. Nggak apa-apa kali Bu, patut dibanggakan. Iya, jadi kalau jebol andok si putih terkait akta kelahiran mungkin inisiasi dari saya. Kalau dari Kelurahan Keputih sendiri sebenarnya sudah melakukan jemput bola juga untuk yang belum memiliki KIA. Jadi selain sebenarnya warga juga didorong untuk melakukan pengurusan, namun secara berkala karena kan tugasnya kelurahan juga banyak yang harus dilayani, banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus didata gitu. Jadi ketika ada kesempatan kelurahan itu men-tracing melalui aplikasi Kalimasada, kemudian di sana akan nampak mana saja anak yang tidak atau belum memiliki KIA. Nah, kalau sudah diketahui, nah itu kelurahan door to door gitu, jemput bola. Iya. Wow, keren. Jadi benar-benar harus kayak semua punya kayak anak kecil kayak gitu. Iya, diupayakan seperti itu. Keren. Wah, kelurahan gimana nggak sibuk? Udah tugas satu persatu warganya. Bapak Panda ini sayang banget sama warganya. Masya Allah. Lalu itu tadi kan Ibu menyebutkan ya, itu adalah bagian pemenuhan dokumen sipil seperti akta kelahiran atau KIA. Dan misal nih, kita kan nggak tahu kayak terjadi akta kematian atau gimana, itu juga termasuk door to door atau gimana Bu? Oh, kalau akta kematian saya kayaknya belum door to door, tapi setiap kali kematian itu dilaporkan kelurahan, pasti kelurahan akan istilahnya ayo segera mendorong gitu, ayo diurus ini apa yang bisa dibantu begitu. Kecuali kalau kami tidak tahu ada kematian itu, ya pastinya info itu tidak tersampaikan ke kami tidak bisa ini gitu sih. Baik. Lalu saya terakhir nih Bu, pertanyaan. Apa sih harapan Bunda kepada orang tua mengenai pembuatan dokumen Adminduk? Iya, kalau bicara harapan, pastinya saya berharap semua anak atau semua warga Keputih itu memiliki dokumen kependudukan. Harapan saya semua orang tua terbuka mindsetnya gitu Mbak Zizi, untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan anaknya. Jangan ditunda, jangan dinanti-nanti. Luangkan sedikit waktu. Kalau waktunya datang secara langsung ke kelurahan tidak ada, monggo bisa melalui gadget. Pokoknya segala sesuatu ketika persyaratan itu sudah terpenuhi, maka akan cepat prosesnya. Bahkan kalau saya pernah tanya ke Pak Lurah itu 1 kali 24 jam itu bisa langsung jadi informasinya begitu. Emang 1 kali 24 jam Bu? Enggak, selama persyaratannya lengkap. Karena kan kadang orang ini kan ada yang gini, kok kita dipersulit ya, disuruh balik-balik lah. Disuruh balik karena memang dokumennya, persyaratannya belum lengkap, ya makanya disuruh balik gitu. Tapi kalau sudah lengkap ya langsung diproses gitu. Bu, tidak terasa ya, aduh waktunya ini udah habis, ada sedih banget. Dan banyak banget perbincangan kita hari ini. Dan mungkin kalau buat sobat Swarga Loka yang menonton sampai akhir ini, Ibu ada nggak 1 kata 2 kata pesan buat sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara? Enggak Bu? Kalau 1 kata 2 kata kurang Mbak Zizi. Siap, nggak apa-apa kalau banyak pun nggak apa-apa. Saya coba rangkai ya. Yang pertama, pesan saya terhadap seluruh sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, ayo kita sama-sama mensukseskan gerakan Ayo ke PAUD. Jadi
bagi yang memiliki anak berusia dini 2,5 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan anak usia dini, monggo didaftarkan sekolah gitu, karena PAUD itu sangat penting untuk fondasi awal anak, mencetak generasi berikutnya, apalagi pembelajarannya dilakukan ketika masa usia emas anak itu. Nah, yang kedua, jangan lupa concern dengan dokumen kependudukan anak. Luangkan waktu, luangkan sedikit kesempatan agar hak-hak fundamental anak mendapatkan identitas diri itu terpenuhi. Dan nantinya akan mempermudah segala aspek layanan untuk anak itu sendiri, mulai dari kecil sampai dengan nanti dia tua atau dewasa. Betul, itu juga pengaruh sih Bu. Mungkin sekian ya Bu, ya ampun sedih banget, sebenarnya masih banyak yang dibahas. Sekian perbincangan hari ini, semoga apa yang kita bahas nambah pengetahuan buat kalian ya. Amin. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami, media sosial kami semua yang ada di bawah ini. Sampai jumpa nanti. Sekian sedep hari ini bersama saya Sizi dan Bunda Lutfi. Sampai jumpa nanti, bye. Assalamualaikum.